Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 99, Maya dan Jonathan. Entahlah aku harus bahagia atau sedih saat mendengar bahwa aku masih memiliki keluarga, karena dia bukan seperti yang aku harapkan. Silvana Azhara. Sayang, kamu tidak mengenal si brengsek itu, jadi kamu jangan menanyakan itu. Sky merasa Silva tidak mengetahui apapun dan dia tidak ada kaitannya dengan Jonathan. Tapi Kak, Silva merasa tidak asing dengan nama itu. Lagi pula, mana mungkin kamu mengenalnya, Silva? Kakak Sky. Kamu tidak mengenalnya? Lanjutnya. Tidak. Selakal. Seketika ucapan Kal membuat semua terdiam dan menoleh ke arah Kal. Kamu salah, Sky. Justru Silva mengenalnya. Pernyataan Kal membuat semuanya terkejut, terutama Silva. Maksud Papa? Silva mengenalnya? Tanya Silva bingung. Iya Silva, kamu memang mengenalnya. Mata Silva membola sempurna. Ia tidak percaya jika dia mengenal sosok Jonathan. Bagaimana Silva bisa mengenalnya? Tanya lagi Silva. Kamu sama sekali tidak mengingatnya Silva. Kal berbalik tanya ke Silva untuk meyakinkan. Tidak Pak, jawabnya. Pak, kalau ngomong itu yang jelas. Jelas Kal tidak sabar. Jonathan itu adalah kakaknya Maya. Jawab Kal membuat semuanya terkejut. Kakaknya Maya? Itu bundanya Silva kan? Tanya Sky. Iya, jawab Kal. Kakaknya bunda? Tanya Silva sangat terkejut dengan pernyataan Kal. Iya Silva, bahkan kamu sangat dekat dengan Jonathan. Apa? Silva benar-benar tidak percaya dengan kebenaran ini. Gimana ceritanya Pak? Ini membuatku bingung. Apa hubungannya dengan Bunda Maya? Siapa lagi itu? Kepo Jara. Panjang ceritanya Jara. Maya itu bundanya Kak Silva dan Jonathan adalah kakaknya Maya, omnya Silva. Terangkal. Silva memegangi dadanya yang terasa sesak. Bagaimana bisa si penjahat itu omnya sendiri? Sesekali tangannya mengelus perutnya yang terlihat sedikit buncit karena usia kandungannya baru memasuki 5 bulan. Silva? Sky mendekat dan duduk di samping Silva. Kamu gak apa-apa Sil? Tanya Sky cemas. Gak apa-apa Kak, Silva kaget aja dengan kebenaran ini dari Papa. Silva, sebaiknya kamu istirahat. Usul Kak. Silva gak apa-apa kok, Pa. Pa, tolong ceritakan hubungannya antara Bunda, Mama Sheila, dan juga dia. Silva enggan menyebut nama Jonathan. Kamu yakin mau mendengar cerita Papa? Iya, Pa. Silva yakin. Silva gak apa-apa kok. Baiklah, Papa akan menceritakan tentang Maya dan Jonathan. Tapi Papa akan menceritakan suatu hal yang Papa tahu saja. Selebihnya Papa tidak terlalu tahu. Papa tahu cerita ini dari Mama Sheila dan Papa akan menceritakannya ke kamu, Silva. Silva mengangguk. Sebenarnya Kal sangat khawatir dengan kondisi Silva yang sedang hamil, karena Silva tipe orang yang sangat mudah memikirkan sesuatu hingga berlarut-larut. Kal tidak ingin pikiran Silva mempengaruhi kehamilannya. Sheila dan Maya bersahabatan dengan baik sejak mereka duduk di bangku SMP. Sheila sering bermain dengan Maya, bahkan Sheila sering datang ke rumah Maya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Jonathan, yaitu kakaknya Maya. Jonathan menyukai Sheila hingga dia melakukan banyak hal untuk Sheila. Ya, layaknya lelaki yang mencintai seorang wanita. Bahkan dia meminta Maya untuk membuatnya lebih dekat dengan Sheila. Harus kamu ketahui, Silva, Maya juga mempunyai kakak perempuan bernama Jennifer. Dia adalah kembaran dari Jonathan. Namun dia telah meninggal dunia karena dia dilecehkan dan dibunuh oleh kekasihnya. Bukannya Papa pernah menceritakan kisah Jennifer ke kamu, Silva. Tapi waktu itu Papa tidak menceritakan bahwa Jennifer adalah tante kamu, Silva. Silva semakin syok mendengar ucapan Kal. Kenapa dia bisa dibunuh oleh kekasihnya? Tanya Silva penasaran. Papa tidak terlalu tahu apa motif dari pembunuhan itu. Tapi mungkin karena kekasihnya telah melecehkannya dan dia tidak ingin bertanggung jawab atau mungkin dia takut jika Jennifer hamil. Itu yang membuatnya harus membunuh Jennifer. Terangkal. Astagfirullah. Silva memegangi dadanya yang terasa sesak lagi mendengar berita buruk yang menimpa Jennifer. Bisa Papa teruskan Silva? Tanya Kal meyakinkan keadaan Silva. Iya Pa, tolong teruskan ya Pa. Silva ingin tahu. Sheila dan Maya selalu bersama hingga mereka duduk di bangku SMA. Dan di saat itu juga Jonathan menjalin hubungan dengan Sheila. Papa sudah kenal Jonathan sejak SMA, karena kita terlibat tawuran antar sekolah dan permusuhan itu terjadi sampai sekarang. Tapi Papa belum mengenal Mama Sheila waktu itu. Papa mengenalnya saat dia sudah menjadi seorang model terkenal dan Papa juga sudah kuliah.
Sheila dan Maya menjadi seorang model, keduanya satu profesi dan di perusahaan yang sama. Bahkan perusahaan kakekmu yang bergerak sebagai production house itu juga bekerja sama dengan HW Entertainment, tempat Sheila dan Maya bekerja. Hingga akhirnya Sheila dan Papa satu proyek, kadang menjadi brand ambassador, terkadang juga membintangi film atau web series. Jonathan sering menjemput Maya sekaligus juga Sheila sebagai kekasihnya. Lalu, bagaimana Silva bisa sangat dekat dengan dia? Tanya Silva. Carl tersenyum sebelum menjawab pertanyaan Silva. Ayahmu Ilham sibuk menjadi seorang chef terkenal. Bahkan, dia sering hadir di acara televisi. Itu yang membuat kamu sering bersama Jonathan. Nathan sudah seperti ayahmu sendiri karena dia menjadi pengganti di saat kamu membutuhkan seorang ayah untuk bermain bersama. Jonathan sangat menyayangimu, Silva. Bahkan rasa sayangnya melebihi anaknya sendiri. Terangnya. Apa dia mempunyai anak? Tanya Silva. Setahu Papa, dia sempat menikah dan mempunyai anak laki-laki, tapi dia sangat gila. Padahal dia sudah menikah, dia masih saja mengejar Sheila. Carl geleng-geleng kepala, tidak habis pikir dengan Jonathan yang sangat terobsesi dengan Sheila. Mungkin dia sudah menelantarkan anak dan istrinya. Carl mendengus dan terkekeh. Berarti Silva mempunyai sepupu, Pak? Tanya Silva. Ya, mungkin kalau dia masih hidup. Seketika Silva terdiam dan menoleh ke Skylar dan Skylar menggenggam tangan istrinya. Jonathan sangat menyayangimu karena kamu adalah keponakannya satu-satunya. Singkat cerita, Jennifer adik atau kembaran Jonathan meninggal. Dia tidak terima atas meninggalnya Jennifer. Dia pun mencari pelaku yang telah membunuh adiknya. Jennifer meninggal di sebuah hotel dan CCTV di hotel itu merekam si pelaku. Namun pelaku itu menggunakan jaket Devil Stripe. Hingga akhirnya Jonathan mengira si pelaku adalah salah satu anggota Devil Stripe. Dan dia terus menaruh dendam pada anggota Papa. Lalu Jonathan telah menemukan si pelaku. Dia pun tidak tanggung-tanggung. Jonathan langsung membunuhnya hingga dia jadi buronan polisi. Terangnya. Dia sempat ditangkap oleh polisi namun anggotanya datang dan menyerang para polisi itu hingga dia berhasil kabur. Papa tidak tahu jelas dan pasti kejadian yang sebenarnya. Tapi pernah suatu ketika, Jonathan membawa kabur Silva dan menyembunyikannya di rumah istrinya. Tepatnya di rumah Jonathan dan istrinya. Mungkin sekitaran 2 mingguan. Papa juga sudah lupa berapa lama Silva hilang. Maya dan Ilham terus mencari keberadaanmu, Silva. Hingga akhirnya polisi berhasil menemukan Jonathan. Rumahnya digerebek, tapi dia tetap kabur. Dia kabur lewat jendela dan berlari dari samping rumah. Namun polisi tetap menemukannya. Karena mungkin dia kesusahan berlari karena kamu terus menangis ketakutan, Silva. Jonathan berlari hingga terjatuh dan polisi memberikan ancaman. Jika dia terus kabur, maka polisi akan menembaknya. Tapi dia tetap berusaha berlari hingga akhirnya polisi menembaknya. Namun sayang, peluru itu malah mengenai Silva karena Silva melindungi omnya itu. Peluru itu tepat mengenai punggungmu, Silva. Jonathan menangis sambil memelukmu. Om Nathan, awas! Teriak Silva memeluk Jonathan dari belakang. Dor! Silva tertembak dan mengenai punggungnya. Silva! Teriak Maya dan Ilham. Jonathan terkejut dan langsung memeluk Silva kecil. Kenapa kamu lakuin ini, Silva? Seharusnya kamu tidak melakukan ini. Seharusnya kamu biarkan saja om yang tertembak, Silva. Jonathan menangis dan merutuki dirinya sendiri. Sisil, lihat om. Jonathan panik sambil memeluk dan menangkup wajah Silva. Air matanya mengalir deras hingga membasahi wajahnya. Om Nathan, Sisil sakit. Rintih Silva kecil. Jonathan semakin khawatir dan panik. Ia semakin erat memeluk Silva kecil. Iya Sisil, mana yang sakit nak? Jonathan terisak sambil meraba punggung Silva yang sudah dipenuhi darah. Jonathan semakin menangis sejadi-jadinya. Om Nathan, Sisil udah gak kuat. Ucapnya melemah. Enggak Sil, kamu kuat. Sakit om. Rintih Silva menangis. Iya, kamu tahan ya sayang, kamu kuat. Mata Silva semakin sayup. Pandangannya semakin buram dan Silva menutup matanya hingga dia tidak sadarkan diri. Sisil, enggak Sil, buka mata kamu Sil. Om akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu akan baik-baik saja Silva. Jonathan memeluk Silva dengan sangat erat sambil menangis. Jonathan berhenti! Teriak polisi ketika Jonathan akan membawa Silva. Kak Nathan berhenti! Jangan bawa Silva! Teriak Maya. Mendengar suara Maya, sontak Jonathan menghentikan langkahnya dan Maya berlari menghampirinya. Tolong kak, jangan bawa Silva! Kembalikan Silva!
Dia anak Maya, Kak. Maya tidak bisa tanpa Silva. Dia terluka. Tolong kembalikan dia ke Maya. Pinta Maya memohon sambil menangis dan merentangkan tangannya seraya bersiap menerima tubuh Silva. Maya tahu kakak sangat menyayangi Silva. Tapi bukan kayak gini caranya, Kak. Tolong Kak kembalikan Silva. Maya terus memohon dengan hati-hati. Akhirnya Jonathan berbalik dan menyerahkan Silva ke Maya. Silva sayang, kamu terluka nak. Kita akan segera ke rumah sakit. Maya menangis sejadi-jadinya karena Silva dipenuhi darah di punggungnya. Bibir Jonathan bergetar dan air matanya mengalir. Mas, hubungi ambulan mas. Teriak Maya ke Ilham. Cup. Jonathan mencium setiap inci wajah Silva. Maafin Om Silva, ini semua salah Om. Tolong maafin Om. Jonathan, tetap di situ, jangan kabur. Teriak polisi. Jonathan hendak melarikan diri namun tangannya dicekal oleh Maya. Jangan kabur kak, kakak harus menyerahkan diri ke polisi. Lepas Maya, kakak tidak mau masuk penjara. Kakak sudah membunuh seseorang dan kakak harus bertanggung jawab. Dia telah membunuh Jennifer, dia pantas mati. Tapi kak, Maya terus mempertahankan cekalan terhadap Jonathan. Sekarang polisi berada di hadapannya dan akan segera menangkapnya. Namun Jonathan malah menendang perut polisi itu hingga polisi itu terjungkal ke belakang. Lepas Maya! Bentak Jonathan dan menepis tangan Maya secara kasar hingga dia berhasil melarikan diri. Jonathan berlari tak tentu arah sambil meraba setiap tembok rumah yang ada di sana. Sesekali dia menatap telapak tangannya yang dipenuhi darah Silva. Lalu ia mengusap air matanya hingga wajahnya berdarah. Darah, keringat, dan air matanya bercampur menjadi satu di wajahnya. Sisil, maafin Om. Gara-gara Om kamu jadi terluka, Sil. Batin Jonathan sambil terus berlari. Om janji akan kembali dan menemuimu, Silva. Om janji. Imbunya. Ah! Teriak Jonathan. Buk, buk. Jonathan memukul tembok berkali-kali hingga tangannya berdarah. Dasar bodoh, brengsek. Itulah cerita yang sebenarnya, Silva, kata Carl. Sampai sekarang dia belum tertangkap karena dia melakukan berbagai penyamaran. Mungkin bisa saja dia pura-pura menjadi pengemis dan dia telah mengganti identitasnya. Carl tertawa kecil karena merasa lucu dengan kelicikan Jonathan. Astagfirullah. Silva menggenggam tangan Sky dengan sangat kuat. Sayang, tenangkan pikiranmu, pesan Sky. Silva gak nyangka kalau penjahat itu paman Silva sendiri, kakaknya Bunda. Itu kenyataannya Silva, kata Carl. Lalu tiba-tiba Silva mendekati Carl dan bersimpuh di kakinya. Maafin dia ya Pak, atas nama Jonathan, Silva minta maaf ke Papa. Sayang, apa yang kamu lakukan? Sky seketika mendekati Silva dan menyentuh pundaknya. Bangun Silva, pinta Sky mencegah aksi Silva. Silva, bangun nak, apa yang kamu lakukan? Cegah Carl. Tapi Pak, dia Om Silva dan dia sudah membuat keluarga Papa hancur. Silva menangis sambil mencium tangan Carl. Tidak Silva, ini bukan kesalahanmu. Cegah Carl. Lihat Papa. Carl meraih dagu Silva dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Silva, kamu tidak perlu melakukan ini karena ini bukan salahmu. Ini salah Jonathan. Kamu tidak perlu minta maaf atas kejahatannya. Carl mengatakan dengan sangat lembut. Tapi Pak, dia Om kamu, kakaknya Maya. Selak Carl. Jangan pernah meminta maaf atas kejahatannya, Silva. Papa akan marah jika kamu mengulanginya lagi. Carl sedikit mengancam agar Silva tidak melakukannya lagi. Sayang, bangun. Kamu tidak pantas melakukan ini hanya karena kejahatan si brengsek itu. Sky menyentuh pundak Silva dan menuntunnya untuk bangun. Sky mengusap air mata Silva dan memeluk istrinya agar lebih tenang. Lalu ia kembali duduk untuk meneruskan pembicaraannya dengan Kalistin. Lalu gimana selanjutnya, Pak? Kita harus segera menemukan Mama. Tanya Sky ingin segera bergerak. Siang ini, Papa akan mengecek CCTV rumah sakit. Sky ikut, Pak. Pinta Sky. Oke, tapi Silva? Silva juga ikut, Pak. Tapi kamu, Silva baik-baik aja kok, Pak. Kata Silva. Carl selalu saja khawatir karena melihat Silva yang sedang hamil. Dia takut jika kejadian ini mempengaruhi kandungan Silva. Kamu yakin? Tanya Carl meyakinkan. Yakin, Pak. Lagian memangnya Silva kenapa? Carl dan Sky saling melempar pandangan. Enggak apa-apa kok sayang, tapi nanti kalau kamu capek, kamu bilang ya sama kakak. Pinta Sky. Iya kak, lagian Silva enggak apa-apa kok. Ya udah. Seketika mata Sky memandang adiknya. Lu Ciara, lu enggak sekolah?
Tanya Sky menatap tajam ke Ciara. Enggak, Ciara mau ikut ke rumah sakit. Tolak Ciara. Lo mau bolos sekolah? Tanya Sky. Iya, lagian juga lihat ini jam berapa. Tanya Ciara melawan. Lo itu cewek, gak pantas bolos-bolos, apalagi nakal di sekolah. Marah Sky karena tidak ingin adiknya ini menjadi bad girl di sekolah. Ya elah Kak Sky, lagian juga cuma hari ini aja kok. Kakak tenang aja, Ciara akan baik-baik di sekolah. Kata Ciara meyakinkan kepada Sky bahwa dia bisa menjadi cewek baik-baik. Awas ya kalau sampai lu nakal di sekolah, ancam Sky. Iya, jawabnya kesal. Sudah, kalian ini selalu saja ribut. Kal menengahi agar mereka berhenti berdebat. Sekarang kita pergi ke rumah sakit, ajak Kal. Sky mengangguk. Mereka pun pergi ke rumah sakit untuk mengecek CCTV di tempat kejadian. Sepanjang perjalanan Silva terus terdiam sambil memandangi kaca mobil di sampingnya. Jonathan, kakaknya Bunda, batin Silva. Pantas saja nama itu tidak asing. Lanjutnya, seketika ingatannya muncul sedikit demi sedikit. Silva bukannya lupa ingatan, tapi memori masa kecilnya sudah valid, karena yang dia ingat hanya saat dia di masa SMP. Ingatan satu, Silva membuka album foto familis Maya Kirani. Dia melihat foto orang kembar, di bawah foto itu tertulis nama Jeffrey Z dan Jennifer. Bab 76, ngidam yang aneh. Pasti ini kakaknya Bunda, tapi di mana mereka? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Tanya Silva bingung. Ingatan dua, Silva sedang bermain di rumah Jessie, tepatnya rumah Jacob. Dia melihat album keluarga Jacob dan di sana dia melihat lelaki memakai jas yang di mana terdapat nama Jonathan Frizzy. Bab 57, menua bersama. Mata Silva seketika membulat sempurna. Dia baru ingat bahwa papanya Jacob bernama Jonathan Frizzy. Apa dia Jonathan omku? Apa mungkin? Jacob itu anak dari Om Nathan yang berarti sepupuku. Batin Silva. Lalu Silva teringat ucapan Kal tentang Jonathan yang telah berubah identitasnya dan terkadang dia suka menyamar menjadi siapapun hanya untuk menutupi wajah aslinya. Seketika Silva teringat sesuatu. Para karyawan restoran Flowers pada berbisik karena ada sosok lelaki yang aneh memakai jas, topi, dan masker. Lalu dia memesan bubur yang tidak pakai daun bawang. Lelaki itu, batin Silva bertanya, apa dia Jonathan? Karena dia tidak suka daun bawang? Sama seperti aku dan Bunda. Lanjutnya membatin. Sontak Silva langsung menggenggam tangan Sky hingga membuat Sky menoleh ke Silva. Ada apa sayang? Silva, ucapannya menggantung karena dia belum sepenuhnya yakin bahwa sosok lelaki yang sering memesan bubur di resto itu adalah Jonathan, omnya sendiri. Silva hanya ingin menggenggam tangan kakak, boleh? Boleh dong, masa gak boleh? Silva tersenyum. Sebenarnya dia ingin mengatakan sosok lelaki yang sering datang ke resto. Aku harus tanya ke pelayan resto, apa lelaki itu memesan bubur lagi? Silva berniat ingin melihat alamat yang ada di resto. Alamat lelaki yang memesan bubur di Flowers Resto. Karena lelaki itu pernah meninggalkan alamat untuk meminta bubur dari Ferry dan ia meminta agar Silva langsung yang mengantarnya. Tiba-tiba Sky mencium tangan Silva cukup lama. Hingga ciuman itu membuyarkan lamunan Silva yang pikirannya sedang berkelana. Keduanya saling menatap. Kakak sayang sama kamu Silva, ucapnya. Silva tersenyum penuh cinta. Silva juga. Lalu Silva merangkul lengan Sky dan bersandar di bahu suaminya. Silva tersentak saat merasakan perutnya sedikit karam. Mungkin karena posisinya miring, Silva segera memegangi perutnya. Kenapa? Tanya Sky khawatir, lalu Sky mengelus perut Silva dengan sangat lembut. Gak apa-apa, cuma kram aja. Lain kali hati-hati, peringat Sky. Iya kak, ya udah sini. Sky menyuruh Silva agar bersandar lagi di bahunya. Silva memegangi perutnya dan mendekat secara hati-hati, lalu bersandar di bahu Skylar. Sky menangkup wajah Silva dengan tangan kirinya dan mengelusnya dengan ibu jari, hingga Silva merasakan kenyamanan. Kal, Skylar, dan yang lain sedang melihat CCTV. Coba lihat CCTV semalam, sekitar jam 10 sampai jam 11, pinta Kal. Mereka melihat dengan secara intens layar monitor. Awalnya ada salah satu bodyguard berjalan menggunakan masker, namun dia mendekat ke arah CCTV dan menutup CCTV itu dengan kain hitam. Sial, umpat Kal. Jonathan dan para bodyguardnya melakukan kejahatan dengan sangat rapi hingga mereka tidak meninggalkan jejak. Brengsek,
Umpat Sky, tangannya mengepal dan menatap layar monitor itu dengan penuh dendam. Mochiara pun ikut menahan emosi karena ulah Jonathan. Silva juga ikut cemas karena satu-satunya bukti telah dihilangkan oleh Jonathan. Apa semua CCTV ditutup oleh mereka? Tanya Silva. Seketika Carl teringat bahwa dia memasang CCTV mini yang dia letakkan tepat di tembok di atas kepala Sheila, hingga dia mengetahui siapa saja yang masuk ke ruang ICU. CCTV itu hanya sebagai keamanan jika ada orang asing atau penjahat masuk, dan Carl sudah meminta izin kepada dokter karena alasannya untuk keamanan Sheila. Tidak, kata Carl. Sontak Sky dan Silva menoleh. Maksud Papa? Sky langsung melemparkan pertanyaan kepada Carl. Papa memasang kamera CCTV tersembunyi di ruangan Mama Sheila. Ya udah Pak, kita cek sekarang. Kita lihat lewat HP Papa. Hah? Sky tertawa kecil. Papa, kalau Papa memasang CCTV dan bisa dilihat lewat handphone, kenapa Papa nggak ngecek dari awal? Bodoh sama bego emang beda tipis sih, Pak. Celetuk Sky dan memutar bola matanya jengah. Kak, peringat Silva karena ucapan Sky yang tidak pantas terhadap Carl, papanya sendiri. Waktu itu Papa datang ke mansion yang ada di Jakarta Barat, jadi Papa tidak mengecek HP Papa di saat Mama Sheila diculik. Terangkal. Bego? Umpat Sky dalam gumamannya, dan Silva yang mendengar itu langsung mengusap pundak Sky dengan lembut agar suaminya lebih tenang, dan Sky melirik sekilas ke istrinya. Ya udah, sekarang kita lihat Pak. Mereka pun menghubungkan USB ke laptop dan melihat rekaman dari handphone itu ke layar monitor. Sontak mata Sky dan Carl membola melihat aksi Jonathan dan pada bodyguard-nya masuk ke dalam ruangan dan membawa Mama Sheila dengan brankas dan alat bantu pernapasannya. Bahkan di sana ada seorang dokter yang memakai masker. Namun Sky menatap fokus ke salah satu bodyguard yang sepertinya Sky tidak asing dengan wajahnya. Stop, pinta Sky. Enggak, yang tadi geser sedikit. Pinta Sky dan ia mulai melihat dengan seksama. Sepertinya gue pernah lihat bodyguard ini, tapi di mana? Sepertinya tidak asing. Batin Sky. Otaknya terus berpikir keras agar dia mengingat bodyguard yang wajahnya sangat tidak asing. Ah iya, ucap Sky kala mengingat sesuatu. Sky pernah melihat bodyguard Jonathan di pusat jajanan malam. Bodyguard atau lelaki berjas itu sedang bertukar barang dengan King Brazier. Lalu sepulang dari jajanan malam, Silva bertemu Siska yang sedang menyeret koper bersama papa dan adiknya di trotoar. Lalu Silva mendekatinya hingga Silva hampir tertabrak anak Brazier. Hingga anak Brazier jatuh dan barang yang ia tukar tadi dengan bodyguardnya Jonathan berantakan di aspal, dan ternyata itu adalah obat terlarang. Bab 53, hadiah baby. Sky pernah ketemu sama dia, Pak? Di mana? Tanya Carl. Di pusat jajanan malam. Kamu ingat gak Sil, waktu itu saat kita lagi makan di pusat jajanan malam, terus ada anak Brazier yang bertukar barang sama lelaki berjas? Nah ini nih orangnya. Tunjuk Sky pada layar monitor. Silva terdiam dan nampak bingung. Pasalnya saat di pusat jajanan malam itu Silva tidak melihat anak Brazier. Dan hanya Sky yang melihat. Karena saat Silva menanyakan kenapa, Sky jawab tidak apa-apa. Jadi Silva tidak mengetahui apapun saat di jajanan malam itu. Kamu ingat kan Sil? Tanya Sky lagi. Silva nggak lihat kak, kata Silva bingung. Ah iya, mungkin kamu nggak lihat. Sky baru ingat kalau Silva tidak melihatnya. Tapi Pak, ini bodyguard yang sama yang pernah Sky lihat, kata Sky meyakinkan Carl dan Silva. Lalu kamu tahu di mana orang itu? Tanya Carl. Enggak Pak, tapi kuncinya cuma satu, yaitu anak Brazier. Kita bisa cari informasi di mana tempat bodyguard itu bekerja lewat anak Brazier. Usul Sky memberikan titik terang walaupun belum sepenuhnya jelas. Oke, kali ini Papa ikuti rencana kamu, kata Carl menyetujui usulan Sky. Tapi kak, kakak sama King Brazier itu kan musuhan, bagaimana caranya? Itu gampang Silva, kita hanya perlu satu orang dan bukan semua anak Brazier, kata Sky. Ya udah, Silva ikut apa kata kakak aja, ya kan Cara? Iya kak. Sky tersenyum, akhirnya ada satu titik terang untuk masuk ke circle Jonathan. Malam ini Sky meminta kepada para eksekutornya untuk berkumpul di markas S Castle karena ingin menanyakan perihal penculikan Mama Sheila. Sky juga sudah meminta Ciara untuk menginap di rumahnya sekaligus menjaga dan menemani Silva. Gue butuh bantuan kalian buat cari Mama Sheila yang sekarang telah diculik oleh seseorang. Apa? Tante Sheila diculik?
Semua anak Escastle terkejut mendengar berita tentang Mama Sheila yang telah diculik. Iya, maka dari itu gue butuh bantuan kalian buat cari Mama Sheila. Gimana kalau kita lacak aja nomornya? Usul Alvin. Keadaan Alvin sudah membaik sehingga dia bisa ngumpul di markas Escastle. Nomor siapa? Tanya Sky. Nomor si Jonathan. Jawab Alvin dengan polosnya tanpa dosa. Buk, aduh, keluh Alvin. Sky melempari botol minuman berbahan plastik yang masih berisi air ke arah Alvin hingga mengenai pundaknya. Goblok, umpat Sky. Lo mau gue bunuh sekarang, Al? Sky emosi, bisa-bisanya Alvin mengusulkan untuk melacak nomor Jonathan. Ada yang salah? Tanya Alvin. Goblok sama bego emang mirip sih. Hampir sama malah, sahut Dion. Tawa Atala dan Raymond tertahan. Hihi, salah ya? Tanya Alvin. Salah bego, kita lacak pakai apa? Kalau kita tahu nomornya ngapain ngumpulin manusia purba di markas ini? Bodoh. Kata Dion geram ke Alvin. Iya, Alvin nyengir. Dion menatap jengah ke Alvin. Kita bikin selembaran orang hilang aja, Sky. Terus kita tempel di setiap sudut jalan. Usul Atala. Nah, boleh juga tuh. Sahut Leon, anak Black Tiger. Oke, kita tampung. Sky menyetujui usulan dari Atala. Tadi siang gue lihat CCTV di rumah sakit. Di sana ada salah satu bodyguard yang pernah gue lihat. Imbuh Sky. Kita bisa cari tahu persembunyian Jonathan lewat bodyguard itu, Sky. Kata Lewis. Tapi di mana kita nyari bodyguard itu? Tanya Dion. Lewat anak Brazier, kata Sky. Kenapa harus lewat anak Dajjal itu, Sky? Tanya Raymond baru membuka suara. Karena gue pernah lihat si anak Dajjal ketemu sama bodyguardnya Jonathan. Mereka bertukar barang dan ternyata itu adalah obat terlarang, kata Sky. Gue tahu tuh bodyguard itu, sahut Lois. Gue sering lihat lelaki pakai jas dan sering bertukar barang. Embohnya. Serius loh? Tanya Sky. Serius? Mereka itu udah langganan beli obat itu. Tapi ya lelaki berjas itu ganti-ganti. Gue sempet juga punya kontaknya, kata Lois. Lo punya kontaknya buat apa? Tanya Sky. Gue ya... Jawabnya Rago. Kita sempet nongkrong bareng. Terus gak sengaja pergokin anak Brazier beli obat itu. Sahut Doyok, anak pungkalan mewakili Lois yang terlihat ragu-ragu untuk menjawab. Terus lelaki berjas itu memberikan kontaknya ke kita dan menawarkan barang ke kita. Ya mungkin buat mesen obat ke dia. Lanjutnya sambil melirik ke Lois. Sejak kapan kalian nongkrong bareng? Kalian kan beda haluan? Tanya Sky menyelidik. Emang kalau beda geng kita gak boleh nongkrong bareng? Tanya Doyok. Ya boleh. Ya udah. Gue sama Lois sering main bareng. Lagian kita juga sering nyatu kalau mau nyerang kan? Kata Doyok. Emang iya? Cuma aneh aja. Kata Sky sedikit curiga. Bang Lois, lo konsumsi obat terlarang? Tanya Sky. Enggak. Tanyanya gagap. Yang bener lo. Ya enggak lah Sky. Kan Bang Cole juga ngelarang kita buat konsumsi obat itu. Kita bisa dibunuh sama Bang Ale nanti. Jawab Lois gagap. Oh, oke. Kita jangan sampai konsumsi obat itu. Kalian tahu kan akibatnya apa? Tahu Sky. Sahut mereka semua. Obat itu bukan hanya haram, tapi bisa buat kalian kecanduan sampai mati dan bisa menghancurkan hidup lo. Peringat Sky. Iya Sky, gue enggak kok. Elak Lois. Padahal yang sebenarnya Lois pernah mengonsumsi obat itu 3 kali bersama Doyok. Setiap orang pasti mempunyai masalah. Walaupun orang itu covernya terlihat baik-baik saja dan terlihat ceria dan bahagia. Tapi kita nggak ada yang tahu masalah dalam diri seseorang. Hingga Lois memilih untuk mengonsumsi obat itu agar dia bisa melupakan masalahnya. Oke, jadi sekarang Lois dan Doyok kalian hubungi kontak bodyguard itu. Pancing dia dengan berpura-pura membeli obat. Perintah Sky. Atala, Raymond, kalian bikin selembaran orang hilang. Gue Sky? Tanya Alvin. Tidur? Jawab Sky lalu memutar bola matanya jengah. Boleh juga tuh, sahut Alvin. Tapi gue bagian doa aja ya supaya urusan kalian lancar. Canda Alvin. Terserah, jawab Sky jengah. Alvin terkekeh, dia masih saja bercanda di saat semua orang pada serius. Dion dan gue, sela Alvin. Lo, temui anak Dajjal, perintah Sky. Oke, jawab Alvin dan Dion. Dan semuanya saling bantu. Kapan kita mulai beraksi? Tanya Lemon. Besok? Kita mulai dari besok. Sekarang kita susun rencana dulu. Perintah Sky. Oke, jadi deal?
kata Sky memberikan kesepakatan. Dan mengulurkan telapak tangannya seraya melakukan home bimpa. Mereka pun ikut meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan Sky. Deal, solidaritas tanpa batas, ucap semua para gangster itu. Setelah selesai menyusun rencana, Sky dan para eksekutornya pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya Sky di rumah, dia langsung menuju ke kamarnya. Ia membuka pintu kamar dan memperlihatkan Silva yang sedang tertidur dengan posisi miring. Sky mendekat dan berjalan secara mengendap-endap, lalu Sky menyibak selimut yang digunakan Silva. Dia masuk ke dalam selimut dan memeluk istrinya dari belakang. Dia juga mendusel tengkuk Silva, membuat Silva tersentak kaget. Lega Silva dan langsung menoleh ke belakang hingga tatapan keduanya bertemu. Kakak, Silva pikir siapa? Ucap Silva kaget. Memangnya siapa? Silva yang berani memelukmu selain kakak? Tanyanya. Cuma kakak. Silva hanya kaget. Sky tak menjawab, dia malah mencium pipi Silva yang masih menggunakan cadarnya. Ini kenapa masih memakai cadar? Iya, Silva nungguin kakak dari tadi sampai Silva ketiduran. Kasihan. Seharusnya kamu gak usah nungguin kakak. Kalau kamu ngantuk, langsung aja tidur. Ingat, kamu sedang hamil, jaga pola tidur kamu. Pesan Sky. Iya kak. Ucapnya melemah dan kembali memejamkan matanya karena Silva benar-benar mengantuk. Kasihan istri kakak, pasti kamu sangat mengantuk. Sky membuka cadar Silva hingga memperlihatkan wajah Silva yang berparas ayu dan sangat cantik, sedang terlelap. Sky tersenyum damai melihatnya, hingga dia mencium setiap inci wajah istrinya. Cup, 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 cup. Kakak mencintaimu, ucapnya. Lalu dia menatap bibir Silva yang tipis dan berwarna pink alami. Cup. Sky mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Dia memeluk istrinya lagi, namun seketika itu dia teringat dengan Ciara. Di mana Ciara? Padahal dia sudah disuruh nemenin Silva. Sky bangkit dan mencari Ciara. Dia juga membuka setiap kamar tamu, namun tak ada kehadirannya. Kemana sih Ciara? Cari mati nih anak. Kerutus Sky kesal. Hingga ia masuk ke kamar yang berada di sebelah kamarnya. Saat dia membuka pintunya, tetap tidak ada kehadiran Ciara. Hingga ia masuk dan terdengar tawa orang yang sedang mengigau. Tawanya. Sky terus berjalan mencari arah suara tawa itu hingga ia melihat Ciara yang tertidur di bawah lantai dan selimutnya berantakan. Astaga Ciara, lo tidur kayak cowok aja. Ciara tidur dengan tidak beraturan hingga dia terjatuh ke lantai, namun tidak membuatnya terbangun. Dasar kebo, kerutus Sky. Ciara, hei bangun, tidur yang benar, cepat pindah ke kasur. Hening. Woi kebo bangun. Jangkung, lo? Lucu, grogi lo ya? Ciara mengigau lagi. Gue emang cantik. Lanjutnya, Sky menyerjit mendengar Ciara mengigau. Cih, cantik. Sky menaikkan sudut bibirnya. Si Jangkung itu Atala kan? Sky mendengus dan tersenyum kecil. Bisa-bisanya Ciara mimpiin Atala. Punya pelet apa sih tuh si Atala sampai buat lo kesemsem? Karena Ciara tak kunjung bangun juga, akhirnya Sky terpaksa mengangkat Ciara ke atas kasur. Kalau bukan karena lo adik gue males ngangkat lo. Badan lo berat, garutunya. Lalu Sky menatap wajah Ciara yang sedang terlelap. Dia memang sangat mirip dengan mama, cerewetnya juga. Sky tersenyum. Lalu dia mengusap pucuk kepala Ciara dan menyelimutinya. Have a nice dream adik kakak, ucapnya dan berjalan keluar meninggalkan Ciara. Ia juga menutup pintu kamar secara perlahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.